Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you, my students? Let's start our studying English with presenting simple report. Before we start to study, let's pray according to your beliefs. Pray begins. It's enough. Well, students, last week we have studied about writing simple report. You have studied points. There are 10 points that you should write on your writing simple report. Now we will study about presenting simple report. Well, the indikatornya tujuannya adalah di akhir pembelajaran ini nanti anak-anak akan bisa meet and presented in PowerPoint presentation about on the job training outline report. Jadi di dalam akhir pembelajaran ini anak-anak diharapkan bisa membuat dan mempresentasikan outline report, laporan secara garis besar dari prakerin anak-anak. Baik, apa saja yang harus kita tulis atau when writing a PowerPoint presentation, lakukan ini. Nah, choose a single background for the entire presentation. Pilih background yang single, yang satu macam saja untuk semua presentasi anak-anak. Kemudian use simple, clean fonts. Gunakan fonts yang sederhana dan bersih. Use a font size that can be seen from the back of the room. Maksudnya bahwa nanti anak-anak menuliskan ukuran fontnya yang dapat atau yang bisa dibaca dari belakang, dari ruangan di yang sebelah belakang. Nanti teman-temanmu yang belakang bisa melihat dengan jelas dari presentasi anak-anak. Kemudian write in bulleted format and use consistent phrase structure in list. Jadi kalau dalam membuat list nanti anak-anak menulis dengan format yang berpoin seperti ini, berpoin, dan gunakan struktur atau struktur frase yang konsisten. Provide essential information only. Gunakan atau sediakan atau sampaikan informasi yang penting-penting saja. Oke, next berikutnya adalah do. Ini masih melakukan atau membuat seperti yang dituliskan di sini, yaitu use direct concise language. Gunakan bahasa yang langsung dan singkat. Keep text to a minimum. Jadi buat teks itu seminimal mungkin. Kemudian provide definition when necessary. Sampaikan definisi jika diperlukan. Then make sure it's like logically. Let's do the next. Pastikan setiap slide itu secara logis akan membawa atau mengarah ke slide berikutnya. And then use a heading for each slide. Gunakan dalam setiap slide itu ada headingnya, ada judulnya. Seperti ini di buku, di sini judulnya do. Maksudnya do boleh melakukan yang ada di sini atau sebaiknya ada apa yang ada di sini anak-anak tuliskan. Kemudian next don't. Nah ini kalau bisa kita hindari nih don't. Jangan ya. Clutter slide with graphics, mengacaukan slide dengan grafik-grafik, jadi grafiknya banyak sehingga slide-nya menjadi kacau. And then use complicated fonts, menggunakan font yang rumit. Nah, ini malah nanti mengganggu. Kemudian add superfluous information. Don't add superfluous information. Jangan memberikan informasi yang superfluous, yang useless, tidak berguna. Nah, ini juga tidak usah tuliskan di dalam slide anak-anak. Kemudian put down every word you are going to say. Nah ini menuliskan semua kata-kata yang atau setiap kata-kata yang ingin anak-anak sampaikan. Itu tidak perlu, tidak usah semuanya ditulis yang akan anak-anak sampaikan. Kemudian use images if they will distract. Menggunakan images, banyak menggunakan gambar-gambar yang akan mengganggu konsentrasi, distract. Kemudian use hard to read color combinations. Menggunakan apa ini? Kombinasi warna yang hard to read, yang sulit untuk dibaca. Nah, jadi perhatikan nanti penggunaan warna yang memudahkan para
audience itu membaca presentasi anak-anak seperti like black on blue. Nah, try to use high contrast combinations. Coba menggunakan kombinasi yang kontrasnya tinggi. Nah, okay, this is the material today. Now we come to the assignment. Tugas. Nah, anak-anak nanti tugasnya apa? Make your outline report for your on-the-job training in PowerPoint presentation. Buat outline reportnya, buat garis besar laporan dari prakerin anak-anak dalam bentuk PowerPoint. Kemudian present in front of the class. Jadi sampaikan di depan kelas jika nanti kita ada jadwal PTM, anak-anak mempresentasikan laporannya, menyampaikan presentasinya di depan kelas. Ya, next. Nah nih, Ibu Guru akan memberikan bantuan kepada anak-anak apa yang harus ditulis atau yang harus dimasukkan di dalam outline tadi. Nah, apa? Your outline should include memasukkan ini. Nah, kita sudah belajar kemarin di minggu kemarin ya. We have studied this. You include number one apa? Title, and then number second introduction, then the third is company background. Kemudian number four is production process of making what thing that you make here, yang in your prakerin ya. Dalam prakerin anak-anak membuat apa dituliskan di sini. Kemudian tell about material, and then tools, and then steps. Okay, next points that you should include on your outline. Number 5 is closing, and then summary. Ini simpulannya bagaimana anak-anak mendapatkan prakerin itu, apa yang anak-anak rasakan, yang anak-anak dapatkan. Nah, itu boleh anak-anak sampaikan di sini. Kemudian suggestion, saran, ingat. For the school, berikan saran kepada sekolah. For the students, ini maksudnya adik-adik kelasmu, bagaimana kamu memberikan saran, how you give your suggestions to the students. And then for the company, untuk perusahaan, di mana anak-anak melakukan prakerin. And then the last one is appendix, berikan samples or documentations. And then I will give you an example here. Ini adalah contoh dari hasil hasil tugas anak-anak yang sudah lulus. Ini anak-anak bisa mempelajari, bisa mencermati apa yang belum ada atau kelebihan apa di sini, sehingga anak-anak nanti dalam membuat bisa lebih baik. Nah, ini di sini ada 9 slide. Anak-anak nanti bisa slide-nya di screenshot seperti ini, kemudian dikirimkan di English Google Classroom kalian masing-masing. Ya, kemudian ini saya kira cukup ya. Sudah saya berikan tugasnya, Bu Guru sudah memberikan tugas, kemudian gambarannya seperti ini nanti hasilmu. Mudah-mudahan anak-anak nanti bisa lancar, bisa lebih bagus memberikan atau membuat tugasnya. Oke. I have told about the material and the assignment. I think it's enough. Okay, let's pray for our studying today. Pray according to your beliefs. Begin. It's enough. Have a good presentation, and thanks for your attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.